Channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode kemarin, kita sudah mengetahui tentang kekuatan cinta Majnun. Jangankan perasaan cintanya pada Laila guys, makhluk buas pun dibuat tunduk padanya. Untuk yang penasaran bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Dan Rizky ucapkan juga terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Cerita cinta Laila Majnun setiap hari jam 4 sore hanya di channel YouTube Rizky Sajalah, bukan yang lain. Rembulan menunjukkan sinarnya yang keperakan, sementara di kaki langit Venus terbakar bagaikan sulfur. Meteor berjatuhan ke bumi bagaikan tombak-tombak api yang dilemparkan oleh tangan-tangan dari surga. Sementara bintang-bintang bersinar bagaikan ribuan perhiasan berkelap-kelip yang dijahitkan ke jubah langit yang berwarna nila. Majnun berdiri menatap ke langit. Matanya bergerak dari satu planet menuju planet lainnya, dari satu bintang ke bintang lainnya. Yang manakah yang akan mendengar permohonannya? Yang manakah akan datang untuk membantunya? Saat matanya menjelajahi langit, untuk pertama kalinya ia memperhatikan Venus. Lalu ia menjerit guys. Oh Venus, kau adalah lentera yang memandu semua orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini. Kekasih sang penyair dan penyanyi, kunci kesuksesan ada di tanganmu. Kau adalah stempel yang tertera pada cincin sang raja. Kau adalah ratu di istana kemakmuran dunia. Kau adalah bintang yang berkuasa atas para pecinta. Kau adalah hadiah berupa kata-kata indah yang terlontar dari bibir semerah-merah delima. Bibir-bibir milik kaummu, dan minumlah anggurmu yang beraroma ambergris. Masukkan ke dalam lingkaranmu dan limpahkanlah kebahagiaanmu kepadaku. Bukalah gerbang harapan. Jangan biarkan aku mati karena menunggu. Jiwaku sakit dan hanya kaulah yang tahu obatnya. Biarkan angin malam membawa aroma wangi kekasihku kepadaku selagi masih ada waktu. Setelah mengajukan permohonan kepada Venus, Majnun beralih kepada Jupiter. Apakah ia juga bisa membantunya? Majnun berkata, oh Jupiter, bintang kebahagiaan, kau adalah jiwa yang setia, karena kau selalu menepati janjimu. Kau mempertahankan kejujuran serta keadilan. Pada setiap alam, kau meninggalkan tanda keberadaanmu, karena kau adalah bintang bagi para penguasa serta hakim yang adil. Kau yang menentukan siapa yang akan menang. Pena takdir berada di tanganmu. Masa depan seluruh kosmos bergantung kepadamu. Percayalah kepadaku, karena hatiku mendapatkan seluruh kekuatan darimu. Jangan pejamkan matamu saat aku membutuhkanmu. Majnun memohon kepada semua planet yang dilihatnya, satu demi satu, lalu bintang demi bintang. Namun ia tak mendapatkan jawaban. Langit masih tetap diam dan jiwa Majnun beku di tengah dinginnya kecantikan malam itu. Para penghias malam itu terus bergerak dan tak menghiraukan rasa sakit hatinya yang menyedihkan. Apa peduli mereka? Untuk apa mereka repot-repot membantunya? Lalu Majnun menyadarinya guys. Untuk pertama kali segalanya menjadi jelas. Bintang-bintang tidak memperdulikannya karena sama saja dengan butiran-butiran pasir yang berada di bawah kakinya. Mereka buta, mereka tuli, dan mereka juga bisu. Gemerlap yang mereka tunjukkan semata-mata hanyalah sebuah pertunjukan. Di bawah tampilan luar mereka yang begitu luar biasa, mereka hanyalah benda mati yang tak memiliki suara ataupun mata. Apalah artinya penderitaan jiwa seorang manusia bagi mereka? Dan Majnun mengangkat wajahnya sekali lagi ke angkasa. Tapi kali ini ia tak membuat permohonan.
Mereka hanyalah subjek, pikirnya. Dan di mana ada subjek, maka pasti ada sang penguasa. Jika ciptaannya tak mau menjawabku, pikirnya, mungkin sang pencipta bersedia menjawabku. Akhirnya Majnun berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan bumi beserta isinya, dan ia yang tak pernah memiliki keperluan apapun. Ia berkata, "Ya Allah, kepada siapa aku harus menghadap jika bukan kepadamu? Venus dan Jupiter hanyalah ciptaanmu yang melakukan perintahmu. Sementara kau adalah sumber mata air bagi segala ciptaanmu. Pengetahuanmu mencakup segalanya dan luasnya karuniamu tak dapat diukur. Semua kekuasaan berada di tanganmu, dan tak ada rantai yang sebegitu kuatnya yang tak dapat kau patahkan. Kau adalah hakim tertinggi, perawat, serta penjaga seluruh makhluk. Apapun yang dimiliki oleh orang-orang hebat di dunia ini, mereka memilikinya karenamu. Kau adalah satu-satunya yang datang untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Kami semua adalah tawanan yang terikat oleh rantai, dan takkan ada yang dapat membantu kami jika kau tak berkehendak demikian. Ketujuh surga dan segala yang berada di dalamnya adalah milikmu. Seluruh makhluk, seberapapun hebatnya atau seberapapun kecilnya, menunduk patuh kepada perintahmu. Ya Allah, kau menciptakanku dari tanah liat, berwarna hitam dan berat. Lalu kau hembuskan nafas dari ruhmu kepadaku. Kehidupan berasal darimu, dan kau memiliki kuasa untuk mempercepat datangnya kematian. Malam ini aku berdiri di hadapanmu sebagai makhlukmu yang hidup dan bernafas, namun juga sebagai makhluk yang jiwanya telah mati. Hanya belas kasihmu lah yang dapat menyelamatkanku. Hanya pengampunanmu lah yang dapat menyelamatkan aku dari kutukan abadi. Hanya rasa sayangmu lah yang dapat mengubah kegelapanku menjadi sinar benderang, malam-malamku menjadi siang. Saat Majnun mulai mengucapkan doanya, ia merasa diliputi oleh ketenangan yang luar biasa. Ia tak lagi merasa perlu untuk memandang atau mengintai langit malam. Hatinya telah menemukan tempat peristirahatan, dan tatkala kantuk melandanya, ia tak memperhatikannya. Karena tak lama kemudian, ia pun mulai bermimpi, dan dalam mimpinya ia melihat banyak hal aneh. Di hadapannya ada sebuah pohon yang muncul secara tiba-tiba dan mulai tumbuh dengan begitu cepatnya, hingga tanpa disadari, pohon itu sudah jauh melebihi tinggi tubuhnya. Pohon itu terus tumbuh hingga menembus langit. Majnun memperhatikan ada seekor burung yang duduk di atas dahan tertinggi pohon itu. Ada sebuah yang bersinar di paruh burung itu. Burung itu meninggalkan pohon itu dan terbang di atas Majnun selama beberapa saat. Lalu ia membuka paruhnya dan membiarkan benda bersinar itu terjatuh. Benda bersinar itu adalah sebuah permata, dan ia terjatuh tepat di atas kepala Majnun. Dan permata itu tetap berada di sana, bagaikan penghias mahkota raja yang berkilauan. Majnun terbangun saat matahari mulai naik. Mimpi indahnya telah hilang, namun dirinya dipenuhi oleh rasa senang dan bahagia. Ia tak pernah merasa begitu lepas dari permasalahan dan tenang untuk waktu yang sangat lama. Tubuhnya terasa ringan seolah ia memiliki kemampuan untuk terbang, guys. Apakah jiwanya akan segera terbang? Apakah kebahagiaan yang muncul secara tiba-tiba ini karena mimpi yang begitu sederhana itu?